Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriani Impiana, NIM M1B1181075, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo. Saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya di sini akan membawakan materi kuliah saya, mata kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Baiklah, langsung saja. Adapun rumusan masalah dari materi yang saya bawakan ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Yang kedua, berapa kebutuhan air yang diperlukan untuk tubuh manusia? Yang ketiga, berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari? Yang keempat, jelaskan penyakit apa saja yang bisa ditularkan melalui air. Dan yang kelima, jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Pengertian dari sanitasi air bersih menurut para ahli yang pertama yaitu sanitasi menurut World Health Organization atau WHO adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal mempengaruhi efek merusak pengembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Menurut Azwar, mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Dan menurut Ehler dan Steele, mengemukakan bahwa sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditunjukkan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, yang dimaksud air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan diminum apabila telah dimasak. Sanitasi air bersih adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan, bermutu baik, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi secara normal agar tidak kekurangan cairan. Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda pada orang dewasa dan anak-anak. Konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. Dalam menunjang kesehatan, tubuh dibutuhkan sekitar 2,5 air putih per hari untuk pria, sedangkan untuk wanita dewasa sekitar 2,3 liter air putih per hari. Takaran 8 gelas air putih per hari pun ternyata hanya dikonsumsi kebutuhan cairan pada orang dewasa. Takaran air minum yang diperlukan sesuai dengan takaran berat badan kita masing-masing. Menular melalui air. Penyakit yang menular melalui air ini bisa ada di mana saja dengan kondisi sanitasi dan pembuangan yang buruk. Penyakit yang menular melalui air ada bermacam-macam, seperti diare, kolerea, polio, dan meningitis. Penyakit-penyakit ini bisa berbahaya dan mengancam keselamatan, tetapi ada banyak cara untuk melindungi Anda dari penyakit yang menular melalui air. Yang pertama yaitu penyakit yang menular melalui air disebabkan oleh yang pertama, pencemaran limbah kimia dan polusi industri seperti tingginya tingkat nitrat dan logam berat di dalam sumber air dari pabrik dan pertanian. Yang kedua yaitu pencemaran bakteri, virus, dan parasit penyebab penyakit. Sebagian besar populasi ini dibawa oleh hewan dan kotoran manusia. 1 gram fresh mengandung 100 miliar mikroba. Upaya penanggulangan air bersih di Indonesia yaitu yang pertama,
penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Dan yang kedua, teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Dan yang ketiga, diperlukan pengajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. Yang keempat, yaitu sosialisasi insentif kepada masyarakat. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.